Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, ada dua syarat yang harus dipenuhi kalau kita ingin senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dua syarat itu? Yang pertama adalah bahwa kita senantiasa menolong agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam surat Muhammad, "In tansurullaha yansurkum." Jikalau engkau menolong Allah, artinya menolong agama Allah, memperjuangkan al-Islam, memperjuangkan tegaknya kembali kehidupan Islam, memperjuangkan tegaknya syariah dan khilafah, maka Allah berjanji akan menolong kalian, menolong kita semua. Dan janji Allah ini hak. Inna wa'dallahi hak. Sesungguhnya janji Allah itu hak. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ini syarat yang pertama. Karena itu pastikan bahwa diri kita senantiasa menolong agama Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita senantiasa menolong saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan melalui lisan Rasulullah SAW, "Innallaha fi aunil abdi fa makanal abdu fi auni akhihi." Allah akan senantiasa menolong hambanya sepanjang hambanya itu menolong saudaranya. Karena itu pastikan pula bahwa kita senantiasa menolong saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, yang kita tahu masih sangat banyak yang memerlukan uluran tangan kita. Di tengah-tengah kita melakukan aktivitas bagi tegaknya kembali kehidupan Islam, tegaknya kembali syariah dan khilafah, maka kita tidak boleh juga berhenti dalam kita menolong saudara-saudara kita itu. Inilah dua syarat yang harus kita lakukan, yang harus kita tempuh untuk kita mendapatkan jaminan, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita bisa penuhi, maka insya Allah pertolongan Allah akan datang. Dan kalau pertolongan Allah sudah kita dapatkan, maka tidak ada yang sulit kecuali menjadi mudah. Tidak ada yang berat kecuali menjadi ringan. Tidak ada yang tidak mungkin kecuali menjadi kenyataan. Itulah kemenangan Islam. Itulah tegaknya kembali syariah dan khilafah, insya Allah. Demikian pemirsa yang budiman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita di bulan Ramadan ini bertemu dalam bulan yang penuh barokah. Salah satu tujuan penting pada bulan Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita, adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Dan para ulama telah menjelaskan apa makna takwa itu. Dengan gamblang dan jelas mereka menjelaskan bahwa takwa itu adalah taat kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita diperintahkan untuk taat secara totalitas, bukan hanya dalam satu hukum saja, tapi dalam seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kita taat ketika kita sholat, bukan hanya kita mengikuti perintah Allah ketika kita saum, tapi kita juga wajib mengikuti perintah Allah saat kita berekonomi, saat kita berpolitik, bahkan saat kita bernegara. Haruslah mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah.
para ulama menyatakan ayat ini merupakan perintah untuk taat secara totalitas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang makna ayat ini. Dijelaskan makna ayat ini adalah ayakhudhu bi jami'i ural Islam wa syara'ihi, mengambil seluruh ikatan Islam dan mengambil seluruh syariah Islam. Karena itu Islam sangat bertentangan dengan paham sekularisme, di mana paham sekularisme memisahkan agama dari kehidupan. Agama hanya untuk urusan individu, agama hanya untuk urusan moralitas, agama hanya untuk urusan kematian, tapi agama tidak boleh mengatur urusan politik, ekonomi, demikian juga pendidikan dan kesehatan. Karena itu pesan bulan Ramadan yang penting ini adalah udkhulu fi silmi kafah, masuklah kita ke dalam Islam secara kafah, berpegang teguh pada seluruh syariat Islam. Inilah bulan Ramadan yang bisa membangkitkan umat Islam kalau umat Islam tunduk secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa taat kepada Allah di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Demikian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentu saja di antara nikmat-nikmat Allah itu, Allah juga akan menguji kita dengan berbagai musibah. Karena itu bagaimana kita harus mensikapi musibah yang terjadi pada diri kita atau di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah ada musibah yang itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, bahwa kami, kata Allah, pasti akan menimpakan kalian, menguji kalian dengan, bisa jadi dengan kekurangan harta, kehilangan jiwa, atau kekurangan buah-buahan. Inilah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Maka apa yang dituntut dari orang yang mendapat ujian seperti ini? Kesabaran. Kesabaran untuk menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman yang sabar itu akan mengatakan, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau orang beriman itu ditimpa musibah seperti ini, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah kalimat istirja, di mana Rasulullah mengatakan siapa yang menyebutkan kalimat istirja ini setiap kali mendapat musibah, maka Allah akan memberikannya pahala dengan musibah itu, bahkan menggantinya dengan yang lebih baik. Kenapa dengan yang lebih baik? Bukankah kita kehilangan harta? Bukankah kita mungkin sedikit kelaparan? Kenapa? Karena dengan musibah seperti ini justru mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu lebih baik? Dengan taqarrub ilallah. Karena sesungguhnya kasih sayang Allah itu bisa datang kepada kita dalam berbagai bentuk. Bisa jadi dari ujian sehingga kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, ada bencana yang menimpa manusia karena maksiat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat tangan-tangan manusia. Beberapa ulama tafsir menjelaskan apa yang dimaksud dengan bi'aidin nas itu adalah bisababi ma'asin nasi wa dzunubihim, dikarenakan maksiat manusia dan dosa-dosa manusia. Karena itu, setiap kali kita melanggar perintah Allah, ini akan memberikan kemudaratan kepada kita. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan ditimpakan dengan kehidupan yang sempit. Kalau jenis bencana seperti ini, bagaimana sikap kita? Bertobat, tidak ada yang lain. Bertobat dalam pengertian menyesali perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan dan kita tunduk secara totalitas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan seluruh syariat Islam dan tidak mengulanginya lagi. Inilah dua sikap ketika kita mendapat bencana. Sikap yang pertama adalah sabar, sikap yang kedua adalah bertaubat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendapat yang dikuatkan sama Syukr Al-Albani rahimahullah. Karena kenyataannya nggak begitu, Ustaz. Kita melihat masing-masing negara dewe-dewe. Bahkan satu negara juga dewe-dewe. Sekarang apa yang harus kita buat dalam kondisi yang seperti ini, kondisi kaum muslimin sekarang ini? Idealnya ya, masing-masing negara punya hubungan-hubungan yang bagus, melakukan rukun sosial bersama-sama antar negara. Begitu ada yang lihat, harus diinformasikan ke negara yang lain sehingga bareng-bareng. Tapi nyatanya nggak ada dunia. Apa yang harus dilakukan? Di sini ada nasihat yang sangat indah dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala wa ghafaralah. Disebutkan dalam kitab beliau Tamamul Minnah di halaman yang ke-398 atau yang terjemahannya ditengok sendiri terkait dengan masalah ini. Beliau membawakan nasihat. Setelah membawakan khilaf yang cukup panjang dan terakhir dia merojikan menguatkan pendapatnya mengatakan satu masalah saja untuk semua muslim di dunia ini. Dia mengatakan perkara ini sesungguhnya sangat gampang dilakukan di zaman sekarang. Namun kata beliau, secara kenyataan dibutuhkan keseriusan dari semua negara-negara Islam. Maka kata beliau, sampai terwujudnya kenyataan tadi, bersatunya semua negara-negara Islam untuk satu masalah ini. Saya nasihatkan untuk masyarakat penduduk masing-masing negeri supaya berpuasa bersama dengan pemerintahnya. Dan jangan kemudian dia berpisah sendiri, bikin sendiri. Akibatnya sebagian masyarakat berpuasa bersama dengan penguasa, sebagian yang lainnya lagi puasa dengan yang lainnya. Yang satunya lagi nggak tahu itu sama siapa, sama dari saya. Entah itu mendahului penguasanya atau terlambat dari penguasanya. Jangan sampai demikian. Sebab hal tersebut membuat semakin luasnya daerah perselisihan di kalangan kaum muslimin dalam satu negara. Sebagaimana yang telah terjadi pada sebagian negara-negara Arab semenjak beberapa tahun yang lalu. Subhanallah, seakan-akan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ya ikhwan hidup di tengah-tengah negara Indonesia Raya ini. Akhirnya berjalan satu negara, kita perhatikan kaum muslimin yang saya hormati, satu negara puasanya itu terpecah-pecah menjadi 3 atau 2 kali 3. Itu khilaf dan sangat tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Maka dalam kondisi yang seperti ini kata beliau rahimahullah, di sini beliau mengatakan secara ringkasnya dalam kondisi sekarang ini yang digunakan pendapat yang ketiga tadi, berpuasa bersama dengan pemerintah dan penguasa supaya satu kaum muslimin dalam ibadahnya. Kalau terwujud tinggal kemudian diteruskan antar negara Indonesia dengan negara-negara yang lainnya sehingga nanti kita bersatu semua kaum muslimin, semua dunia, seluruh dunia
puasanya bersama-sama, dan idnya pun juga bersama-sama, paling cuma sedikit jamnya saja. Ini pun juga demikian dengan Nabi nasihat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam bukunya beliau Syarhul Mumti'. Syekh Utsaimin ini termasuk ulama yang memegang pendapat ruqyah masing-masing negara, beda-beda masalah. Itu pun juga belum menasihatkan supaya kembali kepada negaranya masing-masing, mengikuti penguasanya masing-masing, supaya satu ibadahnya kaum muslimin. Itu pula dinasihatkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi rahimahullah taala wa sudah demikian. Ini pula dinasihatkan oleh kebanyakan para ulama zaman sekarang untuk menyatukan ibadahnya kaum muslimin. Barakallahu. Maka ini pula yang saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan juga semua kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Supaya menyatu bersatu pada kaum muslimin ini, maka kembalikan urusan puasa kita, penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal kepada penguasa kita. Kita memberikan masukan-masukan kepada beliau, Menteri Agama, Depak dan semisalnya, memberikan masukan-masukan supaya menggunakan pimpinan-pimpinannya syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah secara kenyataan yang kita lihat sekarang ini kaum muslimin yang dihormati, dari pihak pemerintah setiap tahunnya untuk penetapan 1 Ramadan atau 1 Syawal selalu mengirimkan tim ruqyah dan disebar di seluruh titik di negara kesatuan Republik Indonesia Raya yang tercintai. Ya Raya, jangan tinggal. Ya Raya, Raja Kota rutin, Jember ada, Madura ada, luar Jawa, di mana sampai sekitar 30 lebih, 30-40 menit lebih. Di sini pun akhirnya mengusulkan beberapa permasalahan panjang tapi terpaksa ya, karena saat-saat genting Ramadan ini. Di sini muncul sebuah permasalahan lagi. Bagaimana kalau seandainya penguasa sudah menebar ruqyah dan mereka mengadakan sidang isbat, gitu ya, biasa penguasa ya, sidang isbat, dikumpulkan semua elemen-elemen masyarakat dan saat dibahas, lalu dibahas, khabar yang sampai dari tim ruqyah hilang tidak kelihatan. Dibicarakan yang isbat, pemerintah menetapkan ikmal Sya'ban 30 hari. Sudah diumumkan ke seluruh penjuru tanah air. Sekarang paling gampang penyiarannya dia. Bahkan menyaksikan langsung juga bisa. Bisa 6 kaum muslimin bisa. Besok belum puasa Sya'ban, masih bisa makan bakso. Ternyata tengah malam ada berita hilal kelihatan di Bangkalan, hilal kelihatan di Jakarta. Ribut. Artinya ribut lagi kaum muslimin. Oh, kelihatan. Sampaikan kepada penguasa, ternyata ditolak oleh penguasanya. Ruqyah kalian tidak dianggap. Coba, jangan lihat Pak, banyak tempat yang lihat Pak. Tidak dianggap ruqyahnya kalian. Jadi masyarakat sendiri. Ikut ruqyahnya atau ikut pemerintahnya? Urusan itu. Dan kaum muslimin dua keadaan. Kebanyakan ikut penguasanya, sebagian ikut ruqyahnya. Jawabannya alhamdulillah memang ada pembahasan cukup panjang di kalangan para ulama, tapi yang sahih insyaallah taala. Ini kejadian pembahasan pernah terjadi pada masa Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, penulis kitab Lataiful Ma'arif, menggegerkan wilayah Syam ketika itu. Persis kejadian ini ditolak oleh para penguasa. Beliau ulang masalah ini, mengatakan khilaf di kalangan para ulama. Dan yang beliau rujukan ketika itu, dan yang dirujukan juga oleh para ulama sekarang ini, beliau mengatakan dalam kondisi yang seperti itu, tatkala ada ruqyah yang muncul belakangan, kemudian ternyata ditolak oleh penguasanya, maka ruqyah tersebut wujuduha ka'adamiha. Adanya seperti tidak ada, nggak dianggap sama sekali. Artinya ruqyatul hilal yang tidak sah. Sehingga yang diamalkan, yang digunakan ialah ketetapan dari pihak pemerintah saat itu. Dan juga memang agak sedikit janggal itu.
Yang namanya hilal itu kelihatannya saat matahari suruh, kemudian muncul hilalnya. Maksud kelihatannya jam 12 malam. Itu juga secara amal itu kurang tepat itu. Kok lambat penyampaiannya? Kalau seandainya melihat, langsung sampai kepada penguasa. Ketok, Pak, kelihatan Pak. Kan gitu ya. SMS bisa, telepon bisa, segala macam bisa. Ada apa sampai jam 12 malam penyampaiannya itu? Atau kemudian matanya ditutup terus sampai jam 12 malam. Bilal buka. Kalau begitu, kan tidak mungkin. Secara hukum syar'i dalam bahasa sudah secara nalar pun juga nggak masuk. Kalau kemudian setelah paling jam 7 nyari ke sana, wajar. Kalau dia mempersiapkan membuat laporan dulu, barangkali ngetiknya lama, pulang ke kantornya juga agak lama, ngetik dulu segala macam, bikin laporan begitu, kelihatan di wilayah ini, saksinya ini, timnya ini, anggotanya ini, sekian. Mungkin telat jam 7, setengah 8 masih wajar. Jam 12 malam, ngapain? Mau tidur di luar? Nggak mungkin ya. Sekarang yang sangat besar. Karena dalam kondisi yang seperti ini saya ingatkan, kembalinya kepada ru'yatul hilal, kembalinya kepada ketetapan penguasa dalam status. Barakallah. Dari kami, nah itu ringkasan saat-saat genting menuju masuknya Ramadan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya seseorang bergantung dengan baik dan buruknya perilaku yang dikerjakan. Dan baik dan buruknya perilaku seseorang sebenarnya ditentukan oleh hukum dan aturan apa yang dia ikuti dan dia kerjakan. Manakala hukum, keyakinan yang dikerjakan adalah hukum yang baik, maka akan membuat pelakunya menjadi orang yang baik. Dan sebaliknya, manakala hukum yang dikerjakan adalah hukum yang buruk, yang bobrok, maka sudah pasti pelakunya menjadi orang yang buruk dan bobrok. Inilah sesungguhnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah SWT mengelompokkan siapakah orang yang paling baik dan siapakah orang yang paling buruk. Di dalam surah Al-Bayyinah, Allah menyebut orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebagai khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa orang yang beramal soleh? Yakni yang mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah SWT. Dengan kata lain, dia tunduk patuh, dia kerjakan semua syariah yang Allah berikan kepadanya. Dan tidak ada satupun hukum yang melebihi, yang lebih baik daripada hukum Allah SWT. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang beriman? Maka wajarlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di dalam ayat ini disebutkan sebagai ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Dan sebaliknya, mereka yang mengingkari Allah, mengingkari hukum Allah SWT, yang sudah pasti dia tidak akan mengerjakan hukum Allah SWT tadi, maka dia menjadi orang yang buruk. Bahkan seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk binatang. Allah SWT berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabil musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrik, mereka berada di neraka jahanam yang kekal di dalamnya. Dan ayat ini disebutkan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Mereka lebih buruk daripada makhluk apapun ketika mereka tidak mau mengikuti dan mengerjakan hukum Allah SWT. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, semoga kita termasuk orang beriman dan beramal soleh sehingga terkategori sebagai khairul bariyah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.